para anggota dewan pusat maupun daerah maupun provinsi. Ada juga yang dari, kalau lihat di sini ada dari pihak Bank Jatim, ada juga dari kalau lihat di sini juga mungkin ada perwakilan dari UM Surakarta, ya. Ada tadi juga disebut ada Profesor Alimatul Kiptiah, ya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Rasanya ya Muhammadiyah ini ya, selalu dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan insya Allah melalui Muhammadiyah ini ya, kita jadikan Muhammadiyah ini sebagai wasilah. Wasilah apa? Tentu wasilah li'ila'i kalimatillah, wasilah li khidmatil ummah, li khidmatis sya'ab, bahkan li khidmatin nas jami'an fi kulli anha'i ardillah. Moga-moga dengan kita bermuhammadiyah itu nanti juga menjadi wasilah kita diberikan oleh Allah ridhonya, diampuni, dan juga diberikan surganya. Ya. Nah, kita perlu mencermati banyak hal, termasuk kita hadir di tempat ini yang tadi disebutkan 4 tahun yang lampau itu baru merupakan kemauan, baru merupakan iradah. Ya, sekarang ini sudah tampak ya, kemauan itu sudah berwujud dan itu pasti ya, karena pertolongan Allah. Jika Bapak ada yang pernah ke kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, ya, di Jalan Menteng Raya 62, begitu masuk di sebelah kiri Bapak atau Ibu, itu ada 4 pohon kurma. Lalu ada yang kecil 2. Nah, pohon kurma itu sudah lama ditanam dan selama ini memang sebagian kelihatan berbuah, tapi buahnya selalu kemudian tidak bisa dinikmati. Ya. Saya merenung, ya, rupanya ke-4 pohon itu sudah lama berbuah, cuma tidak kelihatan buahnya. Dan jatuhnya itu bukan di sekitar situ. Ternyata jatuhnya di Emirat Arab. Kira-kira 2 bulan yang lampau, ya, kurma Muhammadiyah yang jatuh di Emirat itu dikembalikan oleh pihak Emirat, jumlahnya 5 ton. Saya yang gitu-gitu itu saya selalu memikirkan, kenapa kemudian ya, Allah gerakkan ya, penguasa Emirat itu lalu ngirim 5 ton itu. Saya hubungkan upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah menanam ya ke-4 itu tadi, yang besar-besar tadi itu.
Dan rupanya sekali lagi, sungguhnya yang kita lakukan di Muhammadiyah itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Sekalipun tampak kecil, ya, itu tidak ada yang sia-sia. Dan boleh jadi yang kecil-kecil itulah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Ya. Termasuk mungkin yang kecil itu jenengan kepanasan di tempat ini. Ya. Sebenarnya Pak Rektor tadi olok-olok ketua PDM. Ya, di Muhammadiyah itu harus sejuk. Ya. Ini Bapak dua ini lebih ongkep lagi karena pakaiannya tebal-tebal ya. Tapi boleh jadi dengan cara seperti itu, lalu Allah terkesan, dan karena itu Allah ampuni. Lalu Allah berikan ridhonya, Allah berikan surga. Jadi jangan pernah memandang apa yang kita lakukan itu kecil, ya. Sekali lagi kadang-kadang yang kecil itu, ya, justru melalui yang kecil itulah ridho Allah diberikan kepada kita. Bukan kebetulan. Kalau tadi Qori'ah membaca surat An-Naml, lengkapnya tentang episode, ya, pergumulan antara kekuasaan Sulaiman dan Ratu Balqis itu termuat di ayat 14 sampai dengan 40 surat An-Naml. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Didahulukan bismillahnya dulu. Ya. Didahulukan, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru sudah itu alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan melawan saya dan datanglah kepada saya dalam keadaan berserah diri. Ya. Memadukan antara, ya, kedalaman jiwa, ya, dengan Rahman Rahim itu, tapi juga punya power. Ketika kita bisa mendapatkan kekuasaan dengan tersenyum, dengan bismillahirrahmanirrahim, nggak usah digunakan tangan kita. Ya. Nah, maka ini pelajaran yang penting. Sekalipun begitu, Sulaiman juga mendapatkan pelajaran penting dari semut betina. Nah, ini kaitannya dengan WCC tadi ya. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Semut itu ratunya itu betina, penguasa tertingginya itu betina. Dan yang dihadapi oleh Sulaiman pada waktu itu juga seorang ratu. Ini sekali lagi rahasia yang tersembunyi dari firman Allah itu. Kenapa kemudian tentang semut itu juga masuk menjadi episode, ya, pergumulan kekuasaan antara Sulaiman dan Ratu Balqis itu. Dan Sulaiman kemudian fatabassama dhahikan min qauliha. Sulaiman kemudian tersenyum, ya,
mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan oleh semut betina itu. Ya. Ini pelajaran penting. Kalau pada semut saja, ya, seorang raja yang tidak pernah ada duanya, yaitu Sulaiman, itu punya perhatian. Perhatiannya ditunjukkan dengan senyum. Perhatiannya ditunjukkan bahwa dia tidak akan menginjak-injak yang lemah, hatta itu semut. Karena boleh jadi, dan dalam banyak hal, ya, kita ini ditolong oleh Allah karena yang kecil-kecil itu termasuk pihak-pihak yang kecil. Tadi disebutkan kemudian dimulai dengan membagi-bagi pada fakir miskin tadi itu. Ya. Dan hemat saya, ketika itulah malaikat mencatat dengan baik, ya, dan diketahui oleh Allah, maka kemudian sekarang kita sudah melangkah untuk membangun Islamic Center ini. Nah, menarik tadi yang pelajaran dari banyak pihak, mulai dari ketua BDM, kemudian pimpinan wilayah sekaligus rektor, dan juga dari Pak Bupati. Kebaikan itu jangan ditunda. Dalam bahasa Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard. Bersegeralah. Juga fafirru ilallah. Larilah kemudian kencang menuju kepada Allah. Lari atau bersegera itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Ya. Ketika langkah pertama tidak segera dilakukan, tidak mungkin langkah kedua, ketiga, keempat itu terwujud. Saya sudah lama menganjurkan supaya di sini segera dilakukan peletakan batu pertama. Andai kata itu dulu dituruti, rasanya sekarang ini kita sudah punya gedung, ya, 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 ya. Jadi benar Pak Bupati, ya. Kebaikan itu jangan ditunda, termasuk jangan pakai tahap-tahapan. Ya, ya. Tadi saya dengar tahapannya itu 4 miliar. Ya, ya. Saya percaya ini akan dicatat, menjadi catatan penting bagi Pak Bupati. Ya. Tinggal nanti begitu dilantik untuk periode berikutnya ini, ya, maka datanglah kemudian PDM kepada beliau. Ya. 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 Jadi inilah Muhammadiyah, ya. Ini Muhammadiyah. Ya. Dan kenapa kita harus berpihak pada yang kecil-kecil itu? Kita tidak tahu, ya. Ya, garis utamanya adalah innal izzata lillahi jami'an. Kemuliaan itu sepenuhnya milik Allah. Semuanya milik Allah. Ya. Bisa juga ketua ranting surganya lebih tinggi dari ketua PP. Ya. Bisa saja tukang sapu lebih dimuliakan dibanding dengan kita yang menggaji tukang sapu itu. Ya. Kalau kita hormat, ya, memuliakan pada orang-orang yang berkedudukan, ya pasti
nggak perlu diajarkan. Nah, kalau kemudian kita juga mendapatkan kedudukan, lalu dihormati, ya, maka jangan ya, itu dimasukkan ke dalam pikiran kita, merasa kita kemudian lebih besar. Boleh jadi yang menghormati kita itu lebih dimuliakan oleh Allah. Dan jangan pernah menilai seseorang itu sekarang dengan penilaian terakhir. Ada proses, ada proses. Ya. Boleh jadi tukang sapu tadi suatu hari diberikan oleh Allah, ya, entah dia sendiri atau anaknya atau cucunya lebih tinggi, entah menjadi presiden, entah menjadi menteri, entah menjadi gubernur, kita tidak tahu. Ya. Islam mengajarkan kita husnudzon. Ya. Ketika kita ada orang yang dinilai secara umum orang itu jahat, jangan pernah menyimpulkan bahwa ia seterusnya jahat. Bahkan ya, menghadapi yang seperti itu, tuntutan husnudzon itu menuntut kita untuk mendoakan. Moga-moga di belakang hari ia menjadi baik dan baik. Demikian pula untuk yang baik. Ya. Husnudzon itu juga menuntut kita. Moga-moga saudara kita yang baik itu tetap baik, bahkan lebih baik. Ya. Walaupun ada yang utek-utek HP ya, nggak usah disimpulkan ya, begini-begini ya. Boleh jadi yang utek-utek HP itu diberikan oleh Allah hikmah yang lebih besar daripada yang mendengarkan dengan serius. Nah. Ya. Ya. Kita perlu belajar seni ya. 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 Untuk olok-olok orang, tapi dengan olok-olok itu yang diolok-olok tertawa. Nah, itu penting. Ya, penting ya. Karena itu di Muhammadiyah itu harus gembira kan begitu ya. Harus gembira ya. 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 Cuma kok saya diberikan waktu yang paling belakang ya. Padahal saya inilah yang paling kumus-kumus dibanding sebelum-sebelumnya tadi itu ya. 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 Nah, kalau kumus-kumus begini kan menyiksa Bapak semuanya itu ya. Ya. Karena itu nggak usah lihat saya, lihat podiumnya saja ya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Nah. Akhir dari episode ya, antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis itu ya. Inni aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya. Aku berserah diri ya, bukan kepada Sulaiman ya, kan di depan ungkapannya waktu nih muslimin kan begitu ya, datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri ya. Tentu Sulaiman juga memahami bukan dalam konteks Ratu Balkis itu kemudian lebih rendah daripada Sulaiman. Ya. Dan akhir episodenya juga menggembirakan. Ya. Saya berserah diri kepada Allah, bukan pada Sulaiman.
lillahi rabbil alamin. Ya. Dengan begitu, ya, ada pelajaran penting bagi kita dalam konteks itu. Pada awalnya Ratu Balkis punya paradigma umum mengenai kekuasaan yang dirumuskan oleh Thomas Hobbes, Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi yang lain. Semakin berkuasa, semakin tinggi tingkat keserigalaannya. Dalam Al-Quran bahasa itu diungkapkan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya ya, penguasa-penguasa, raja-raja itu jika menguasai satu kawasan maka akan menjadikan kawasan itu terhinakan, terendahkan, kemuliaannya menjadi runtuh. Begitu juga yang akan dilakukan Sulaiman dan bala tentaranya itu. Faktanya kemudian bukan itu. Faktanya kemudian Sulaiman tetap, istilahnya dalam bahasa Perancis itu nguwongke, nah, gitu ya. Ini bahasa Perancis yang masuk ke bahasa Jawa, Pak ya. Ya, kita perlu mengorangkan orang itu perlu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemarin kita kedatangan Paus Fransiskus. Ya, baik PBNU maupun PP Muhammadiyah itu mengapresiasi. Ada saja kemudian di YouTube itu yang merendahkan itu. Ya. Kenapa kemudian gampangnya gitu? Ya. PP Muhammadiyah, PBNU kok welcome. Ya. Ya. Saya sempat bersalaman. Ya. Saya sampaikan welcome to Indonesia. Saya sampaikan seperti ya, garis yang diberikan oleh baik PP maupun PP. Sebab apa? Ya, di batin saya sertakan dengan doa. Moga-moga akhirnya ya, penguasa tertinggi Vatikan itu ya, menyambut hidayah Allah. Dan tahukah Bapak, kalau akhirnya menyambut hidayah Allah, ya, itu seluruh dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya yang dahulu, itu hapus semua. Sementara kebaikan-kebaikannya itu masih diakui. Ya. Bisa saja kita yang Islam sejak kecil, tapi kita tidak banyak melakukan amal soleh. Ya. Itu lalu penguasa tertinggi Vatikan itu di akhir-akhir perjalanan hidupnya sebelum nazak, ya, itu kemudian dapat petunjuk. Ya. Nah, saya kira inilah garis yang disampaikan oleh Muhammadiyah dan tadi dengan baik oleh Pak Rektor disampaikan tadi, ya, mengenai bermuhammadiyah itu. Ya. Nah, kaitannya dengan ini. Sekarang ini kita dalam tahap membangun fisiknya, ya, fisiknya. Ibaratnya orang, inna khadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan sampai seterusnya, ya, sampai seterusnya hadis. Ya. Ketika sudah bertemu ovum dan spermatozoa, ya, terbentuklah zigot. Nanti ketika zigot ini berkembang usianya 120 hari, ya, fayursalu ilaihil malak, maka diutuslah malaikat. Ya. Fayunfahu fihi ruh, maka ditiupkan ruhnya dari itu. Ya. Usianya baru 120 hari.
belum 7 atau 9 bulan. Tapi sudah diberikan ruh. Maka tepat kalau sekarang ini lalu ya diadakan acara ini ya groundbreaking ini ya. Karena tadi yang disampaikan itu ya, termasuk yang dinyanyikan lagu Coast Plus tadi itu ya, jadi di situ ada Nusantara ya. Saya nggak dengar kolam susu tadi ya. Nanti ya, nanti ya. Itu adalah ruh-ruh yang disuarakan di sini, yang ditiupkan di tempat ini, ditangkaplah oleh tiang-tiang di sini. Tidak tahu ini yang paling depan yang mana, yang sana ya, yang sana. Nah, ditangkap. Dan sesungguhnya harus kita simpulkan, bukan bangunan ini yang terpenting. Yang terpenting adalah jiwanya. Yang terpenting adalah ruhnya. Inna jasadaka minal ard, tubuhmu dari bumi. Wa inna ruhaka habata ilaika minal mahallil arfa. Ruhmu itu memancar ke dalam dirimu minal mahallil arfa, dari posisi yang tertinggi, minallah, dari Allah. Nah, karena itu untuk konteks memberikan jiwa yang harus dilakukan terus-menerus pada bangunan ini jauh lebih berat daripada sekedar bangun fisiknya. Dan bangunan fisik juga link harus hubungan dengan ruhnya, dengan jiwanya. Ya. Nanti masuk itu, ya, di situ masuk itu. Maka jangan kemudian masuk di gedung itu, atapnya rendah sekali. Ya, kalau rendah sekali orang lihat begini. Ya, maka buat yang tinggi supaya begini. Karena ketika begini, ya, fisiknya melihat ke bawah, ya, ke bawah, ya, ke tanah. Tapi kalau ke atas begini, ya, itu tidak aja kemudian pada selesainya bangunan yang teratas, bahkan pada di langit. Ya, bahkan kemudian jiwa kita juga membumbung. Silahkan bersujud, ya. Nah, tapi jiwa kita harus mi'raj. Sujud itu apa? Secara fisik, ya, ada ungkapan atharus sujud, ya, ada bekas sujud. Itu bukan sekedar yang sini tampak dan sebagainya, bukan itu. Tapi atharus sujud itu harus dimanapun. Ya, kebatinan kita ketika sujud itu kita bawa. Tentu sujud itu di tempat sujud. Tempat sujud itu masjid. Ya, yang berupa bangunan. Tapi ingat bahwa Nabi mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahurun. Seluruh jengkal bumi itu dijadikan masjid untukku. Ya. Dan dijadikan sesuatu yang suci dan bisa dipakai untuk tayamum. Maknanya dimanapun kejiwaan ketika sujud itu kita bawa. Ya. Simbol ikon terbesar fisik kita itu ada di atas, yaitu kepala kita, wajah kita ini. Lalu ketika kita sujud, simbol tertinggi fisik kita itu kita letakkan pada posisi yang bawah. Yang bawah. Ya. Yang bawah. Ya. Nah. Itu penting. Ya. Sujud itu mengajarkan kita untuk memiliki ketenangan jiwa. Untuk memiliki an-nafsul al-mutmainnah.
itu hanya bisa tercapai kalau label-label yang nempel pada kita itu ya, tidak menjadi beban, terutama ketika kita berhadapan dengan banyak pihak. Ya, banyak pihak. Ya. Oh, saya ketua PWM. Oh, saya wakil ketua PWM. Itu label. Kalau itu kemudian menjadi bagian penting mindset kita, maka ketika kita lihat PDM, lihat PCM, lihat PRM, ya, itu kita merasa lebih tinggi. Itu artinya sujud tidak kita bawa ke banyak ya, tempat di bumi ini. Tentu sekali lagi walaupun secara fisik ada di bawah, tapi secara psikis ada mi'raj, ya, ada tangga yang menuju kita ke atas, ya. Dan ketika kita bisa merasakan kita berada di dekat Sidratul Muntaha, seperti Nabi ketika mi'raj, maka sungguhnya itulah puncak-puncak sekali lagi, ya, kebaikan kita. Ya. Tadi benar Pak Rektor mengatakan, ini untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Silakan digunakan. Ya. Jadi yang seperti itu. Ya. Dan layani sebaik-baiknya. Sekali layani sebaik-baiknya siapa saja. Ya. Kata itu bukan Muhammadiyah. Tadi ada teman dari Nahdlatul Ulama tadi juga hadir ya. Terima kasih banyak ya. Jadi ya. Kadang-kadang karena bajunya mirip-mirip ya, sama-sama hijaunya ya. Saya tadi tidak lihat itu ya. Oh, ternyata ada tandanya itu. Ya. Maka ini pun sekali lagi falsafah sujud kita itu kalau menjadi ya bagian penting mindset kita. Ya, kita tidak merasa kemudian menjadi beda, tidak merasa kemudian kita lebih tinggi, ya. Ini bagian-bagian kita ngatur jiwa kita di situ. Bahwa ini juga harus ada profit kata Pak Rektor, ya. Kalau nggak salah beliau itu memang di bidang ekonomi, ya. Jadi di situ ya, ada profit di situ, ya. Nah. Itu dilakukan dengan cara berdagang. Tapi berdagang yang paling tinggi, ya, di surat Fatir ayat 29 itu disebutkan tijarotan lan tabur, tijarotan lan tabur, suatu perdagangan yang tidak pernah merugi. Tidak pernah sama sekali merugi, yaitu berdagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah. Ya. Tidak akan pernah merugi. Ya. Nah, termasuk ini juga harus dijadikan untuk konteks itu. Ya. Kalau ada orang punya hajat, lalu yang punya hajat itu menggunakan gedung kita ini, lalu ternyata itu bukan masuk kalangan the have, tapi masuk the have not, maka bebaskan. Ya, bebaskan. Silakan digunakan. Ya. Ini bagian-bagian kita untuk tijaratan lan tabur. Ya. Insya Allah sekali lagi dengan cara begitu semakin besar. Sekarang ini kalau kita berpikir mengenai Islamic Center, ya di Madiun. Kan begitu ya. Itu ada 2.000-an orang setiap Ahad pagi di situ ya, atau 1.500. Bahkan kemudian ada orang-orang kemudian jualan ketika ada pengajian dan sebagainya, di situ ada seperti itu. Maka tidak selalu yang lahir di belakang itu menjadi yang juga berada di belakang.
Nabi Muhammad lahir yang paling akhir, tapi seluruh para nabi itu yang paling tinggi Nabi Muhammad. Ini membangun jiwanya ya, dari ketua PDM dan ketua PDA. Ya. Nah, karena itu sekali lagi itu, dan inilah namanya Al-Iradah Al-Kubra. Ya, di situ. Dulu saya gurau begini, Pak, kami dapat tanah 7 hektar, 4. 7 hektar, 4 ya. Loh kan sebelah-sebelahnya belum dikasih kan? Ya. Ya. Omongan kita itu punya kuah. Ya. Kita ini makhluk dimuliakan Allah. Maka ucapan kita itu punya al-quwwah, punya kekuatan. Tentu minallah ya, minallah. Gunakan yang besar-besar, yang baik-baik. Ya, yang baik-baik. Ya. Jadi yang di situ. Nah, lalu saya tanya waktu itu, sudah dibangun? Belum, Pak. Kami tanami tebu. Nah, saya tersenyum. Ya, bisakah nanam tebu? Yang tebu itu ada tulisannya Muhammadiyah. Nah, ya. Kalau bisa nggak apa-apa terus tebu. Ya. Tapi kalau nggak bisa, ya buat. Ya. Misalnya gedung yang ada tulisan Muhammadiyah. Maaf ya, orang luar khususnya mengenal Muhammadiyah itu bukan melalui ya ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat, bukan. Ya. Pak Haidar itu Presiden Republik Muhammadiyah, Pak Menteri, Pak ya, Presiden Republik Muhammadiyah. Tapi di bandara seringkali tidak dikenal, tidak dikenal. Ya. Tapi coba kalau di bandara ada counternya, oh di situ adalah ya Universitas Muhammadiyah Malang, nah, orang langsung tahu ini Muhammadiyah ada di sini, nah, kan begitu. Jadi di situ. Nah, ya tentu Republik Muhammadiyah itu berada pada republik yang lebih besar, namanya ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah. Dan itu sudah kita declare. Bahkan sejak awal tanpa declare, Muhammadiyah telah berbuat untuk bangsa. Berdiri tahun 1912. Bahkan 1 tahun sebelumnya Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah untuk bangsa. Ya. Dan kemudian di muktamar yang ke-47 di Makassar dideklir sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Ya. Jadi yang di situ. Ya. Dan tadi kemarin saya duduk di acara di Masjid Istiqlal, bukan di masjidnya ya, itu di luar, tapi masuk Masjid Istiqlal. Itu dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Ya, saya sebutkan saya dari Muhammadiyah. Komentar beliau, wah Muhammadiyah ini dapat banyak dari Menteri PUR ya, PUR. Ya, ya pokoknya itulah ya. Ya, ya, ya. Karena suasananya tidak mendukung, ya saya diam saja. Saya ucapkan terima kasih gitu. Kalau suasana mendukung kan saya sampaikan, ya, rasanya Muhammadiyah itu ya, melakukan untuk bangsa juga besar, Bu. Mau saya katakan begitu. Ya, dari di situ. Ya. Nah, ya. Sehingga besar. Ya. Dan ketika pemerintah kemudian melalui Pak Bupati, melalui DPRD ya tentu saja, kemudian menitipkan anggarannya ke gedung ini, hampir pasti dan telah pasti gedung ini akan melebihi dari apa yang dititipkan oleh negara ini. Nggak akan ada kemudian dikorup dan lain sebagainya, nggak ada.
Ya. Dan ini kan khususnya untuk yang di Ngawi. Yang di Ngawi. Ya. Insya Allah yang 5 miliar tadi, nah, itu menjadi wasilah nanti di akhirat Pak Bupati, ya, dan tentu juga jajaran dan tentu juga anggota DPRD-nya, juga rakyat yang di Ngawi ini akan antri, ya, sebentar lagi masuk surga karena itu. Ya. Kalau untuk antrinya tidak terlalu lama, nggak usah saya teruskan ya. 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 Jadi saya kira ini ya. Itu ada seorang Muslim Cina ya. Dia menceritakan Muhammadiyah punya 170-an perguruan tinggi. Pemerintah punya 184. Nah, kata YouTuber yang Cina itu, yang Muslim itu, kan kalau mau enak sudah serahkan saja urusan pendidikan itu ke Muhammadiyah. Oh, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Dan hebatnya Muhammadiyah itu di universitas kita itu, ya, anak-anak orang Muhammadiyah sedikit. Ya. Bahkan ada kalanya anak Muhammadiyah tidak diterima. Ya, ya, betul, ya, betul, ya, ya. Jadi di situ saya kadang-kadang dititipi orang ya. Saya sampaikan ke Pak Rektor, ya, dulu pada Pak Fauzan, ya. Ini ada titipan, kalau memenuhi syarat secara akademis bisa dipertimbangkan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak. Ya, di situ. Ya. Di NTT itu kita punya mahasiswa 7.000. 83%-nya non-Muslim. Gitu. Ini untuk bangsa jelas, ya, jelas. Ya. Sehingga ini sekali lagi harus jadi perhatian. Dan tentu sekali lagi Muhammadiyah tidak punya tradisi minta-minta. Tidak punya tradisi minta-minta. Ya. Jangan minta sama Pak Bupati, Pak Ketua PDM. Duduk saja di sebelahnya, lalu minta, ya Allah ini masih kurang banyak ya Allah, gitu ya. 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 Orang seperti Pak Bupati ini sudah paham yang gitu-gitu itu ya. Jadi sudah paham ya. Jadi inilah kita di Muhammadiyah, ya. Dan di sini kita itu gembirakan, ya, gembirakan, ya. Tata di sini ini, kepanasan kayak begini. Maaf, saya berangkatnya, jenengan kan baru saja berangkatnya ya. Saya berangkat sudah tadi malam itu jam 18.50 sudah berangkat ke sini, ya. Ya, dari Gambir, terus sampai di situ jam 3:30. Jadi kalau saya bicara 1 jam itu nggak ridho saya ya. Ya saya doakan jenengan yang kepanasan itu jadi wasilah nanti Allah ya, berikan ridhonya, berikan ampunannya di situ. Ya. Jadi di situ ya. 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 Saya paham Pak. Paham ya. Jadi Pak Bupati dikira ketua PP itu tidak cerdas ya. Jadi tepuk tangan itu bisa saya pahami ya. Ya. Ketika bertambah keras itu artinya segera ya. Ya, selesai, segera diakhiri Pak Saat. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jadi paham ya. Paham saya di situ. Ya. Saya kira inilah Bapak ya. Saya mau ya, mirip-mirip Pak Bupati ya, bikin pantun. Satu pantunnya judulnya tidak jadi, yang satunya hening. Ya. Ke Bandung naik kereta,
Jangan ke susu bilang begitu ya, jangan simpulkan, belum kok disimpulkan. Ya, ya. Ke Bandung naik kereta. Di dalam kereta ada buaya. Ya enggak jadilah. Ada buayanya kok kita kemudian naik. Ya. Nah, ya. Nah, yang kedua hening. Selesai. Ya, mohon dimaafkan, nasrul minallah wa fatun qarib. Ya. Moga-moga sekali lagi kita selalu dan selalu ditolong oleh Allah, termasuk menyelesaikan, menyempurnakan ya Islamic Center ini tidak saja dimensi fisiknya, tapi kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberikan jiwanya, memberikan ruhnya ke dalam konteks gedung yang sekarang ini kita lakukan, yaitu groundbreaking-nya ini. Moga-moga kita ditolong oleh Allah. Mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, seremoni groundbreaking Islamic Center Muhammadiyah Ngawi. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya mari kita saksikan pemutaran video pendek Islamic Center Muhammadiyah Ngawi. Bapak dan Ibu semuanya, mari kita saksikan slide yang ada di depan maupun di monitor. Seperti inilah nanti pada akhirnya pembangunan Islamic Center Muhammadiyah yang ada di Ngawi. Ini baru 20% yang dari Pak Bupati, dari Unmuh Malang, dari PWM, dan juga dari Bapak-Bapak BDM. Kita saksikan akhirnya nanti akan seperti itu. Semua ini dikonsep oleh BP2K Universitas Muhammadiyah Malang dan sudah dipaparkan di joglonya Pak Bupati, dan saat itu tidak ada penolakan satupun kecuali keberadaan burung dara, Mas Oni ya. Jadi diharapkan di sini tidak dipiara burung dara yang justru akan merusak pemandangan kita. Ada food court nanti di paling bawah yang kita tempati ini untuk UMKM, dan konsep ini hasil saran usul dari Pak Rektor Unmuh Malang dan PWM. Gedung pertemuan hallnya ada di lantai 2, di belakang ada tempat manasik haji Surya Mabrur, kemudian juga ada masjid. Pintu masuk kendaraan ada di sebelah barat, kemudian keluar melalui bagian timur.
Itu ruangan-ruangan yang nanti akan ada di lantai 2. Setiap ruangan bisa dibuka tutup tergantung pada luas yang ingin digunakan. Jadi luar biasa konsep dari BP2K UMM. Kita beri tepuk tangan untuk terima kasih kita BP2K Unmuh Malang. Iya. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Convention Hall. Yang perlu kita catat adalah konsep BP2K UMM ini high class sehingga biayanya juga cukup banyak. Bapak Ibu semua, saya berharap kita tidak hanya bertepuk tangan tapi juga bertepuk saku, bertepuk dompet, bertepuk rekening ya. Selanjutnya kami undang untuk naik ke panggung untuk melaksanakan prosesi groundbreaking secara simbolis. Kepada yang pertama, pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Nasaruddin dan Bapak Muhammad Abduh. Yang ketiga, pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi, Bapak Bupati Ngawi, Ketua DPRD Ngawi, Kapolres Ngawi dan Komandan Kodim 0805. Dengan hormat kami persilakan untuk naik ke panggung. Yang kami hormati Bapak Insinyur Budi Sulistiono, anggota DPR RI, kami undang juga untuk bisa naik ke atas panggung. Kemudian yang kami hormati Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi juga kami undang untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Ngawi, kami undang untuk naik ke panggung. Juga Ibu Profesor Kiptiah.
Baik, ini dia prosesi groundbreaking Islamic Center Muhammadiyah Ngawi. Nanti akan diletakkan secara bersama-sama, secara simbolis dengan meletakkan bahan bangunan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, inilah groundbreaking Islamic Center Muhammadiyah Ngawi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, demikian prosesi groundbreaking telah dilaksanakan. Kepada Bapak yang kami hormati, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat.